Assalamualaikum. Selamat datang kembali. Udah pada kenal dong sayur yang satu ini? Kebanyakan orang pasti udah familiar ya. Walaupun di beberapa daerah pasti masih ada ya yang sedikit asing sama sayuran satu ini. Genjer udah umum sih, tapi belum seterkenal kangkung dan bayam. Ini udah agak sedikit layu karena aku belinya kemarin tapi nggak langsung diolah. Masih bisa dipilihin kok. Yang bagus kita konsumsi, yang layunya udah agak parah kita eliminasi. Nah yang kayak gini nih, ini kita buang aja ya. Untuk teman-teman yang belum familiar dengan genjer, aku kasih sedikit penjelasan ya yang aku dapat dari internet. Jadi, genjer adalah sejenis tumbuhan rawa yang banyak dijumpai di pesawahan atau di perairan dangkal. Biasanya ditemukan bersama-sama dengan eceng gondok. Nama ilmiahnya adalah Limnosaris flava. Dalam bahasa internasional sering disebut juga sawah flower rush, sawah lettuce, velvet leaf, yellow burrhead, atau Cebola de Chuco. Selain pesawahan, genjer juga banyak ditemukan di perairan dangkal yang berlumpur seperti danau ataupun rawa. Bunganya yang belum mekar kayak gini juga enak loh kalau dimasak. Hampir sama rasanya kayak daun dan juga batangnya. Sebelum diolah, jangan lupa cuci bersih terlebih dahulu. Tiriskan air untuk merebus genjer. Sebenarnya bukan direbus sih, apa ya namanya? Kalau di Sunda itu namanya leop. Jadi nggak direbus lama, tapi cuman dibalik-balik sebentar aja di air panas supaya teksturnya agak lemes sedikit, tapi nggak boleh lama-lama ya, karena genjer itu cepet banget empuknya. Cukup balik-balik aja sebentar, paling sekitar 1-2 menit. Nah, kalau udah langsung aja diangkat. Untuk bumbunya, aku akan ulek 1 butir kemiri. Nguleknya harus sampai halus, karena nggak enak banget kalau lagi makan tiba-tiba kekunyah kemiri yang belum halus. Jadi kayak suka ngerusak mood gitu. Gitu juga nggak sih teman-teman? Selanjutnya, tambahkan 3 siung bawang putih. Nah, untuk bumbu-bumbu yang lainnya, aku sukanya ulek agak kasar aja. Jadi nanti bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga tomatnya masih bertekstur gitu. Untuk bawang merahnya, aku gunakan 4 siung. 10 buah cabai merah. Yang suka banget pedes, boleh banget ya tambahin cabai rawit. Kalau aku segini udah cukup sih, karena cabai merah keriting kan udah ada pedes-pedesnya juga ya. Tambahkan 2 buah tomat. Aku pakai ukuran yang lumayan besar, supaya ada asem-asemnya dikit, rasa tumisannya jadi lebih enak. Gitu kan konsepnya, semakin banyak dan beragam bumbu yang digunakan, ngaruh juga ke hasil masakannya. Maksudnya bumbu yang masih dalam konteksnya ya. Kalau tiba-tiba masukin biji pala, ya juga tetap aneh. Nah, kalau bumbunya udah selesai, tahap selanjutnya kita akan panaskan minyak, lalu tumis bumbunya. Wajannya udah kepanasan nih teman-teman, jadi agak sedikit ngebul. Tapi insya Allah aman, begitu bumbu masuk udah nggak lagi. Tumis bumbunya sampai benar-benar mateng, supaya nggak langu. Apinya sedang aja, jangan terlalu besar. Kalau bumbunya udah setengah mateng, masukin bumbu pelengkap lainnya. Tambahkan terasi, garam, gula pasir, dan sedikit penyedap. Lalu masak lagi sampai bumbu benar-benar matang. Jangan lupa diicip ya, biar tahu udah pas atau belum. Kalau dirasa udah enak, langsung aja masukin genjer yang udah dileop tadi. Jangan sisain ya teman-teman, mubazir. Kita masak dan aduk-aduk supaya bumbunya tercampur merata. Ini prosesnya sebentar aja, karena masak genjer tuh nggak boleh lama-lama. Apalagi tadi udah dileop terlebih dahulu. Nah kayak gini udah mateng. Tuh kayak gini, ini tuh udah enak dan mantep banget loh teman-teman. Sekarang kita angkat dan tuangin ke wadah, supaya dia nggak tambah mateng ya kalau dibiarin di wajan aja. Karena bagi aku, kalau dimasaknya kematangan, teksturnya itu jadi lembek, rasanya jadi kurang enak. Kadang jadi cenderung ada sedikit pahitnya, tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya. Sekarang yuk kita cobain teman-teman. Siapin nasi, telur ceplok. Sebenarnya ini ada yang kurang sedikit, yaitu ikan asin. Kalau ada pasti tambah mantep banget. Tapi berhubung di rumah lagi nggak punya, jadinya aku nggak pakai. Kasih juga kuahnya supaya tambah nikmat dan pelengkapnya kerupuk. Yuk langsung icip yuk teman-teman. Aku udah cuci tangan ya.
Masya Allah, makanan sederhana gini tuh emang enak banget. Yang begini nih biasanya, nggak perlu neko-neko, udah bisa bikin nambah-nambah. Kalau lagi diet, harus hati-hati nih. Teman-teman jangan lupa recook ya. Sekian dulu videonya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu channel aku berkembang. Terima kasih yang udah nonton, bye-bye!